Kenapa sih orang bertahan pada hubungan yang toksik? Kita mungkin gemes banget ya dengan orang-orang yang, atau kamu jengkel tuh, udah nasehatin temen kamu, jangan begini, jangan begitu, tinggalin lah sudah dan lain-lain, tapi kok dia tetap ngeyel ada di sana. Atau kamu sendiri jadi korban tersebut, kamu sudah sekuat tenaga pengen keluar, sudah mati-matian berjuang, akhirnya kok bisa terseret lagi ke sana. Kenapa ini bisa terjadi gitu loh? Kenapa aku harus terjebak lagi dalam kondisi itu? Apa yang salah dengan diriku gitu loh? Nah, kita tahu kenapa orang bisa bertahan pada hubungannya toksik, tentu ada sebabnya teman-teman. Tentu ada pemicunya dari dalam diri kita yang harus kita benahi agar kita tidak lagi terjebak atau bertahan dalam hubungannya toksik. Karena orang yang bertahan dalam hubungannya toksik itu juga punya alasan yang membuat mereka tuh tidak kuat mengendalikan perasaan. Nah, biasanya teman-teman, biasanya orang yang bertahan pada hubungan yang toksik atau hubungan yang beracun, hubungan yang menyakitkan, itu bukan berarti mereka tidak sadar kalau mereka sudah disakiti atau mereka sakit, tidak merasakan nyaman, tidak merasakan bahagia dalam hubungan tersebut. Mereka sangat sadar sekali. Tapi yang ngebuat mereka bertahan di sana adalah pertama, teman-teman, yang pertama karena self esteem yang rendah. Self esteem yang rendah ini penghargaan kepada diri yang rendah, sehingga apapun bentuk perlakuan dari orang yang mencela, membuat mereka sakit, membuat mereka kecewa, membuat mereka berulang-ulang kali membuat mereka menderita, di play victim dan lain-lain, itu bagi mereka biasa saja. Itu bagi mereka bisa mereka maklumi karena mereka sangat kurang. Yang kedua, biasanya orang yang bertahan di hubungan yang toksik atau menyakitkan itu karena mereka takut kesepian, karena mereka sudah dibiasakan hidupnya hanya ketergantungan dengan si korban atau si pelaku ini kan. Mereka sudah dibuat sedemikian rupa agar tidak terkonek dengan teman-temannya dan lain-lain, sehingga hidupnya hanya ada satu, di kepalanya ada satu, yaitu si pelaku ini. Yang ketiga yang membuat orang tetap bertahan dalam hubungan yang toksik atau menyakitkan itu adalah konsep cinta yang salah. Mereka mungkin belajar dari konsep-konsep cinta yang tidak benar atau tidak tepat, bahwa kayak diperlakukan begitu itu mungkin, oh dia mengekang kamu itu mungkin karena dia sayang, oh dia mukul kamu itu karena mungkin dia udah kesel banget, jadi itu wajar aja. Ada pewajaran terhadap hal-hal yang sebenarnya tidak boleh dan itu tidak dibenarkan, tapi konsep-konsep ini masih ada di luar sana teman-teman. Empat, karena ada belief yang salah, ada keyakinan yang salah. Ini kurang lebih dengan yang tadi teman-teman. Konsep cinta yang salah, ada belief yang salah. Dia meyakini, kalau belief itu bedanya dia meyakini kalau suatu saat dia akan berubah, suatu saat dia itu akan jadi lebih baik, suatu saat dia itu tidak seperti itu aslinya, dia itu. Terus kenapa juga orang tetap bertahan dalam hubungan toksik? Adanya social pressure, adanya tekanan sosial yang menganggap kalau orang berpisah atau bercerai atau putus padahal sudah kenalan kedua orang tua, itu anggapannya sangat tidak baik dan kita tidak siap dengan konsekuensi tersebut, sehingga kita memilih akhirnya ya udahlah, daripada aku malu, daripada aku begini-begini, lebih baik aku jalanin aja finansial, karena dibuat ketergantungan secara finansial dengan si pelaku, sehingga ketika dia keluar dari hubungan tersebut dia bingung mau ngapain karena tidak ada dukungan dari keluarga dan orang-orang yang menyayangi dia juga. Akhirnya dia memilih untuk tetap bertahan walaupun sakit. Anak, dia bertahan karena menganggap anak nanti kurang figur ayahnya lah, anak tidak ada orang tuanya lah, dan lain-lain, yang notabene sebenarnya itu pun belum tentu benar. Jadi itulah kenapa alasan-alasan orang tetap bertahan pada hubungan yang toksik. Jangan lupa untuk
subscribe teman-teman di video ini, karena saya akan bikin juga cara pulih setelah teman-teman terjebak dalam hubungan yang toksik. Minimal ini menjadi gambaran kamu ada di tahap berapa, atau ada berapa poin yang membuat kamu terjebak di sini. Adakah solusi-solusi yang bisa bikin kamu berbenah? Akhirnya, oh aku menyadari ternyata 1 tadi ada, 2 tadi ada, 3 tadi ada. Oh gimana cara aku ngatasinya? Agar kamu bisa keluar juga teman-teman dari kondisi-kondisi ini.